Good morning everyone, let me introduce myself. My name is Widya Oktafitriani, and my student ID number is 234122022. Today, I would like to share a presentation about taxation in Indonesia, starting from the basic definition, the legal foundation, its main functions, and the tax collection systems that are currently implemented. This topic is very important because taxation plays a central role in supporting the state budget, regulating the economy, and ensuring social welfare. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dipungut oleh negara dari rakyat atau badan usaha untuk membiayai keperluan umum negara, tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak. Menurut UUD 1945, pajak bersifat memaksa dan diatur secara undang-undang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum utama UU HPP nomor 7 tahun 2021 mengamandemen pasal 1 ayat 1 UU KUP nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat. UU HPP memperkuatnya dengan elemen modern seperti pajak transaksi digital, PMSE, dan pajak karbon untuk target net zero emission 2060. Pajak memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini diatur dalam kerangka kebijakan fiskal negara. 1. Fungsi anggaran pajak ini sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial. Contoh, pada 2023, pajak menyumbang sekitar 70 hingga 80% dari total penerimaan negara, APBN, mencapai Rp1.869 triliun dari target Rp2.398 triliun. Relevansi membantu mengurangi defisit anggaran dan mendukung program seperti Kartu Indonesia Sehat, KIS, atau bantuan langsung tunai, BLT. 2. Fungsi mengatur, reguleran non-fiskal. Pajak ini digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat seperti mendorong investasi, insentif pajak, mengendalikan inflasi, atau melindungi lingkungan. Pajak karbon, contoh pajak pertambahan nilai, PPN, mengatur konsumsi. Sementara pajak penghasilan progresif mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Relevansi di era digital, fungsi ini mencakup pengaturan platform global seperti Google atau Netflix melalui pajak digital. Ada 3 sistem pungutan pajak yang berlaku, yaitu Official Assessment System, di mana besarnya pajak ditetapkan langsung oleh pemerintah sehingga wajib pajak hanya pasif menunggu ketetapan, contohnya pajak bumi dan bangunan sebelum reformasi. Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya dengan pemerintah hanya bertugas mengawasi, misalnya PPH dan PPN saat ini, serta Withholding System, yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan yang langsung memotong pajak penghasilan karyawan, contohnya PPH pasal 21. In conclusion, taxation is not only the main source of state revenue but also a powerful tool to regulate the economy and promote fairness in society. Understanding its definition, legal basis, functions, and collection systems helps us to realize how significant taxes are in our daily lives and for the country's development. Thank you for your kind attention, and I hope my presentation can give you a clear and useful insight about taxation.